Dan mohon izin buat teman-teman yang baru pertama kali ikut seminar, saya selalu bercerita atau memaparkan seminarnya berbasis otak, ya, karena memang sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh, ya. Saya belajar tentang neuroscience, ya, dan juga saya sebetulnya seorang dokter yang menangani kasus narkoba, HIV dan LGBT. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya, ya. Kita temenan aja ya, Bu. Ya, kalau datang ke rumah sakit ajak makan aja ya. Jangan jadi pasien, ya. Serem banget, ya. Tapi kalau ada keluarga dekat, family atau tetangga, teman dimanapun yang kena narkoba atau LGBT, ya tolong segera bantu, ya. Segera bantu, arahkan untuk mereka mau konsultasi, ya. Ya. Baik, sekarang siapa punya anak remaja? Yang disebut remaja itu, ya, ya kategorinya sebetulnya SMP dan SMA, ya, sampai sebelum 20 tahun. Jadi pas 19 tahun itu remaja, ya. Tapi sekarang mulai remaja itu dikasih patokan itu pas akil balik. Nah, sekarang akil balik itu sekarang lebih maju. 5 SD, 6 SD. Bahkan ada anak 4 SD sudah menstruasi. Ya. Nah, makanya sekarang para ahli juga memberi pembagiannya adalah yang masih SD walaupun sudah menstruasi atau sudah mimpi basah disebutnya pra remaja. Ya, tapi maksudnya itu adalah setiap sudah akil balik, itulah yang kami anggap sebagai remaja, ya. Jadi nggak pakai yang aturan WHO ya, Bu. Baik, kenapa VS-nya otak ibu? Karena yang nanti mendampingi remaja lebih banyak ibu. Ya, baik. Ibu punten maaf ya, ini saya ada gambar otak, ya. Ini otak manusia. Bapak Ibu perhatikan, otak manusia itu Allah kasih itu digulung-gulung itu, ya. Kita menyebutnya di dunia medis namanya girus, bergirus, ya. Dan ini ada jalan di dalamnya, itu kita sering sebutnya sirkuit, ya. Nah, rupanya otak manusia kalau begini nggak begini terus ini. Nanti mulai dari dia lahir sampai kita tua, ini di dalamnya sirkuitnya bisa berbeda-beda. Masuk remaja, sirkuitnya nanti berbeda lagi, ya. Masuk kemudian usia menikah, dia berbeda lagi. Kemudian masuk usia mulai, ya, pralansia. Pralansia tahu nggak, Bu? Umurnya 45, Bu. Mana yang 45 tadi? Nah, itu udah pralansia itu. Ya, 55 ke atas, sudah mulai lanjut usia. Ini juga nanti dia di dalamnya mungkin girusnya seperti ini, tetapi di dalamnya sistem sirkuitnya itu beda-beda. Ya, mari kita lihat. Ibu pernah makan otak nggak sih? Pernah masak gulai otak? Sama kan otak sapi juga bergirus-girus kan? Nah, itu sama. Ya, dan otak ini mengandung kolesterol. Ya, kenapa? Karena kolesterol yang ada di otak itu untuk membalur atau membalut listrik yang ada di otak, ya, Bu. Maka buat anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya, ya, hiperaktif atau ananda-ananda yang autis, diminta untuk dietnya kolesterol, ya, harus banyak makan kolesterol, karbohidratnya yang dikurangi. Agar apa? Agar listrik yang di otaknya terbalur oleh kolesterol sehingga tidak loncat-loncat, ya. Ibu juga nggak apa-apa makan kolesterol. Ini berita baik yang suka makan kolesterol. Kalau kita terlalu tidak makan kolesterol sama sekali, nanti, ya, kolesterol yang membalut otak nanti terjadi pengurangan atau penciutan. Kita koslet, Bu. Jadi kalau ibu makan kolesterol langsung ingat, ya Allah, ya, agar tidak koslet. Tapi ada patokannya juga tuh kalau sudah mulai usia-usia kayak kita, ya. Paling banyak 200 ya kolesterol total, ya. Iya, di restoran nggak ada kolesterol, ya. Adanya di mana? Laboratorium. Baik, sekarang. Nah, ini. Jadi ini usia 5 tahun nih otaknya begini, ya. Ini sebetulnya warna otak itu abu-abu. Abu-abu, ada putihnya, ada cenderung ke hitamnya. Tapi ini dilihat oleh functional MRI, ya. Jadi ini mulai dari anak umur 5 tahun terus sampai 20 tahun. Ini dilihat dari samping kanan, ini dilihat dari atas. Makin, ya, menuju 20 tahun makin matang. Ya, dulu memang sudah ada otaknya anak-anak, cuman sirkuitnya belum lagi matang. Ya, kira-kira remaja di sinilah ini. Ya.
Jadi kalau ada anak remaja kita, ya, kita lihat kok masih susah dikasih tahu, udah dikasih tahu sekali masih belum ngerti, dikasih tahu 10 kali, ya, masih juga belum paham, itu dikarenakan memang otaknya memang belum matang lagi. Tapi ibu nggak usah putus asa. Karena banyak ibu-ibu, saya sudah putus asa, berkali-kali saya kasih tahu dia. Ya ibu, kasih tahu aja nggak apa-apa. Nanti umur 20 tahun baru dia ngerti. Ibu, kita kan juga pernah begini. Emang nggak ingat? Orang tua kita juga sebel sama kita dulu. Cuman aja eranya berbeda. Pernah siapa dimarahin sama orang tuanya, Bu? Saya aja sering dimarahin sama orang tua saya. Padahal nggak main gadget. Ngapain saya? Saya waktu di Al-Azhar dulu ekskulnya drum band. Tapi sering sampai jam 10 malam. Pulang itu ayah saya ya, stick drum saya itu dipatahin loh. Ya. Saya juga nggak ngerti kenapa sih marah. Nggak ngerti, orang otaknya belum matang. Jadi waktu dimarahin sama orang tua saya juga ikut marah. Cuman nggak bisa kayak anak sekarang jujur. Kita diam, tapi leher sudah gembung. Kalau anak sekarang dia boleh mengatakan hal-hal itu dengan jujur, bukan? Kita marahin, dia juga balik marah. Tetapi kita juga dulu begitu. Cuman era kita dulu tidak membuat kita jujur. Karena kita lahirnya itu pas era pasca kolonial. Kolonial itu nggak mau ada orang jujur. Semua tunduk gitu. Nah sekarang anak remaja kita sama otaknya waktu kita waktu masih remaja, belum lagi matang, tetapi karena eranya boleh jujur, itu membuat kita kaget sebagai orang tua. Betul Bu? Tuh. Tapi itu wajar kalau ibu kaget, gampang pegang aja dadanya. Astagfirullahaladzim. Dan dalam hati harus mengatakan, ya Allah, anakku jujur banget. Baik, ya, Bismillah. Nah jadi sabarlah. Pada saat anak kita masih remaja, kita diminta sabar. Tapi Bu, sabar itu bukan diam. Ya, sabar itu adalah sebuah gerakan. Makanya Allah padankan itu dalam Quran, sabar dan sholat. Sholat bergerak nggak Bu? Ya, sabar juga bergerak. Ibu datang ke taklim-taklim, itulah sabar. Makanya ibu-ibu saking sabarnya hari 7 hari taklimnya 10 kali. Yang 3 kali nggak tahu hari apa itu. Mungkin pagi sore. Itu saking sabarnya. Ya Bu. Saking sabarnya juga ibu cari itu di YouTube. Baca buku, itulah kesabaran seorang ibu. Ya, untuk mendampingi masa-masa remaja. Memangnya kalau nggak didampingi gimana Bu Aisyah? Bahaya. Akan terjadi penyimpangan. Waktu kapan? Waktu nanti setelah umur 20 tahun. Padahal harusnya setelah 20 tahun ke atas, ya, dia sudah semakin matang. Tidak boleh ada nyimpang lagi di sini. Ya, disinilah harus kita dampingi. Kita bicara satu-satu ya. Yang remaja putri dulu. Siapa yang anaknya remaja putri? Punya remaja putri? Gadis remaja. Bagaimana Bu anak gadisnya Bu? Kenapa? Kan sama-sama kita Bu. Ya Allah, ya. Unyu-unyu ya. Pokoknya jangan pakai nyebelin Bu. Unyu-unyu. Stop. Anak gue unyu-unyu banget. Ya. Baik, sekarang kita lihat definisi remaja ya. Nah, remaja itu proses perubahan Bu. Dari anak-anak mau dewasa. Harus ada fase ini nih. Walaupun sesungguhnya anak-anak takut masuk fase remaja. Takut itu. Saya sering mengajarkan organ reproduksi di anak-anak SD. Biasanya kita ambil di 4 SD Bu. Berharap kalau dia mens di 4 SD dia juga sudah siap. Takut Bu jadi remaja. Saya suka tanya, anak-anak siapa mau jadi remaja? Enggak ada yang angkat tangan. Bener loh. Saya tanya kenapa nak? Nggak mau Bu Aisyah, takut. Hah takut? Ya beberapa saya tanya, takut apa nak? Yang perempuan lucu nih, takut jerawat. Iya. Terus ada apa lagi? Takut mens nanti tembus. Namanya juga pikiran anak 4 SD ya. Remaja aja belum matang apalagi SD. Ya, iya.
Takut apa lagi? Sebagian banyak mengatakan takut dosa. Ada lagi anak-anak takut ditaksir cowok. Itu ada yang begitu. Anak laki lain, anak laki. Kenapa kamu takut remaja, nak? Takut nggak dibeliin mainan lagi. Itu anak laki. Ya. Jadi mereka takut remaja, padahal ini akan proses yang berkesinambungan. Terus saya bilang sama anak-anak itu, nah mau terus-terusan kelas 4 SD sampai tua? Nggak mau juga. Nah maka kalian harus remaja, ya, supaya dia mulai berani menghadapi masa ini, maka harus dijembatani dengan edukasi. Memang sekolah kasih edukasi, tetapi di rumah adalah edukasi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena anak-anak akan lebih sering ketemu kita, Bu. Ya, makanya kita belajar lagi tentang masa remaja, walaupun kita sudah pernah lewati ini. Ya, Bu? Ya, baik, sekarang. Jadi, ya, mulai ada pelepasan hormon di otak bagian sini nih, Bu. Ayo, pertemuan dua alisnya pegang dulu, Bu. Nah, nih. Ini kalau dibor ke dalam, Bu, ada kelenjar namanya pituitary. Ya, sudah lepas, Bu. Nanti tahu sampai jam 12 begini terus. Nah, kelenjar pituitary itu dia menghasilkan hormon pertumbuhan. Namanya growth hormone, ya. Tapi di sini juga ada hormon bahagia. Di sini juga ada hormon mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit. Ya, Bu. Makanya kita kalau sakit kepala otomatis gini kan, Bu? Bahkan ada yang dikerok gitu. Ya, ya. Tapi ini juga hormon bahagia. Ya. Kalau kita nyanyi, itu keluar sistem dopaminnya keluar. Kalau kita ngaji, dia keluar dopaminnya ke seluruh tubuh, ya. Kalau kita bergerak, makanya sholat, ya, ibadahnya orang Islam itu luar biasa, Allah kasih ibadah khususnya bergerak. Ilmuwan meneliti kalau kita bergerak keluar hormon dopamin, hormon bahagia. Kalau kita senyum juga gitu. Asal senyumnya seimbang bibirnya, Bu. Ayo senyum dulu, Bu. Nah, kalau gitu tuh, nah keluarnya bahagia. Kalau cuma sebelah gini. Maka ibu mendampingi anak remaja, walaupun nanti umur 20 tahun otaknya baru mateng, ibu harus senyum. Dia ngomong, kita juga senyum. Bunda tahu nggak, itu guru aku, ya Allah Bunda. Kan gitu anak-anak sekarang kan ngomongin. Itu kita juga dengar, ya. Kita bahagia dan anak juga bahagia, Bu. Walaupun ibu nggak ngerti apa yang dia ceritakan. Tapi waktu ibu senyum, hormon bahagia keluar. Tapi kalau anak ngomong, ibu tanggapannya begini. Senyum tuh padahal gampang ya, Bu. Sudut kanan kiri begini. Tapi kalau cuma sebelah, kanan aja atau kiri aja, yang keluar bukan hormon di sini, Bu. Hormon noradrenalin, hormon kecemasan. Di mana itu? Di anak pinggang. Pegang dulu pinggangnya, Bu. Masih ada? Sebab saya udah lost nih. Nyari pinggang yang mana ya? Sini nih. Ya, ada namanya kelenjar adrenalin di situ, ya, mengeluarkan hormon kecemasan. Makanya kita kalau ada anak ngobrol, terutama juga suami ngobrol, senyum aja.